Kami dari kelompok 2 sistem operasi yang beranggotakan Geraldi Kundiman, Angelina Tuo, Desinta Modeong, Aprilia Isili, dan Fernando Kawatu. Materi kali ini adalah algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS. Algoritma ini adalah algoritma paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan periode first in first out sesuai waktu kedatangan proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh tabel proses. Di sini ada sebuah tabel proses di mana di sini terdapat 5 proses. Ada arrival time dan burst time. Arrival time adalah waktu kedatangan dari sebuah proses dan burst time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Contoh sederhana dari first come first serve dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sebuah perpustakaan akan ada sebuah antrian di mana akan terdapat orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang terakhir orang keempat. Anggap saja 4 orang ini adalah sebuah 4 proses, di mana yang akan dieksekusi adalah orang pertama atau yang dilayani orang pertama karena dia yang mengantri lebih dulu. Di sini setelah selesainya orang pertama, maka dia juga yang akan keluar pertama atau first in first out. Di sini setelah keluarnya orang pertama atau selesainya orang pertama, maka dilayanilah orang kedua karena yang mengantri pertama sudah selesai. Selanjutnya, setelah orang kedua selesai, maka orang yang ketiga akan dilayani atau proses yang ketiga yang akan dilayani. Selanjutnya, setelah proses ketiga yang selesai, maka keluarlah proses yang ketiga ini, lalu akan dilayani proses yang keempat atau proses yang terakhir. Sampai akhirnya semua proses diselesaikan. Selanjutnya kita masuk pada algoritma shortest job first (SJF). Bagaimanakah penerapan algoritma SJF ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini digambarkan orang-orang yang sedang mengantri untuk membayar di kasir. Orang yang barangnya sedikit tentu memiliki waktu yang lebih singkat untuk membayar, sehingga orang tersebut akan dilayani duluan. Algoritma shortest job first dibagi menjadi 2 bagian, yaitu non-prime time dan prime time. Yang pertama, shortest job first non-prime time. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Ini adalah tabel yang akan kita selesaikan dengan menggunakan algoritma SJF non-prime time dengan menggambarkan Gantt chart dan menentukan AWT-nya. Kita gambarkan pada Gantt chart, pada saat 0, P1 dengan burst time 12 masuk ke antrian langsung diproses. Pada saat kedua, P2 dengan burst time 8 masuk ke antrian. Saat ketiga, P3 masuk ke antrian dengan burst time 5. Saat kelima, P4 masuk ke antrian dengan burst time 2. Saat ke-9, P5 masuk ke antrian dengan burst time 1. P1 diproses hingga waktu ke-12 karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1. Pada saat ke-12, semua proses yang berada di antrian akan bersama-sama masuk ke antrian. P5 dengan burst time terkecil diproses dari waktu ke-12 sampai ke-13. Saat ke-13, masuk proses berikutnya, P2, P3, dan P4. Dipilih burst time terkecil yaitu P4. Kemudian P4 diproses sampai waktu ke-15. Pada waktu ke-15, masuk ke antrian P2 dan P3. Dipilih burst time terpendek yaitu P3 dari 15 sampai 20 untuk memproses P3. Saat ke-20, P2 masuk ke antrian
dan diproses hingga waktu ke-28. Dari Gantt chart tersebut didapatkan waiting time P1 sama dengan 0, P2 18, P3 12, P4 8, dan P5 3 dengan jumlah 41. Kita mendapatkan AWT sama dengan 41 dibagi banyaknya proses 5 sama dengan 8,2. Selanjutnya, shortest job first prime time. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Berikut ini adalah tabel yang akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma shortest job first prime time dengan menggambarkan Gantt chart dan menentukan AWT-nya. Kita gambarkan pada Gantt chart. Pada saat 0, P1 dengan burst time 12 masuk ke antrian dan langsung diproses. Kemudian pada saat kedua, datang P2 dengan burst time 8, P2 sebagai interupsi akan langsung diproses. Dari 0 ke 2, P1 masih menyisakan 10 proses yang disimpan ke antrian. Selanjutnya P2 diproses. Pada saat ketiga, P3 masuk dengan burst time 5. Dari 2 ke 3, P2 masih menyisakan 7 proses yang disimpan ke antrian. Selanjutnya P3 diproses. Pada saat kelima, masuk P4 dengan burst time 2. Dari 3 ke 5, P3 masih menyisakan 3 proses yang disimpan ke antrian. Selanjutnya P4 diproses. Karena P4 hanya mempunyai burst time 2, maka diselesaikan P4 ini dari 5 sampai ke 7. Ketika P4 selesai, maka P3, P2, P1 masuk ke antrian. P3 dengan burst time terkecil maka diproses. Kemudian pada saat ke-9 masuk antrian, yaitu P5 dengan burst time 1. P3 lanjut ke waktu yang ke-9 dengan sisa burst time 1 karena P3 masih melanjutkan proses sebelumnya. Maka proses yang berjalan sebelumnya mempunyai waktu yang lebih singkat. P3 diproses. Kemudian pada saat ke-10 P3 selesai. Kemudian P5, P2, dan P1 masuk ke antrian. P5 diproses. Kemudian pada saat ke-11 P5 selesai, masuk ke antrian P2 dengan P1. P2 memiliki burst time yang lebih singkat, maka P2 diproses dari 11 ke 18 untuk waktu menyelesaikan P2. Ketika P2 selesai, P1 masuk ke antrian, P1 diproses hingga ke 28. Dari Gantt chart tersebut kita mendapat waiting time P1 sama dengan 16, P2 8, P3 2, P4 0, dan P5 1. Jumlah waiting time seluruhnya adalah 27. Kita menentukan AWT yaitu sama dengan 27 dibagi dengan banyaknya proses 5 sama dengan 5,4. Selanjutnya kita masuk pada algoritma penjadwalan CPU yang ketiga, yakni priority scheduling. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa itu algoritma penjadwalan priority scheduling. Jadi, algoritma penjadwalan priority scheduling adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara I/O bars dan CPU bars, dan tingkat kepentingan proses. Selanjutnya kita masuk ke contoh dan ilustrasi algoritma priority scheduling. Ayo kita simak. Selanjutnya kita lanjut ke contoh priority scheduling. Di sini kita memiliki tabel dengan isi proses, duration, priority, dan arrival time. Di mana proses kita mulai dari P1 sampai dengan P4, durationnya ada 6, 8, 7, dan 3, priority-nya ada 4, 1, 3, dan 2, dan arrival time-nya ada 0. Di sini kita bisa lihat gambar Gantt chart-nya.
Proses yang pertama kali dieksekusi adalah P2 dengan waktu 8 karena memiliki nilai priority yang tinggi yakni 1. Kemudian dilanjutkan dengan P4 dengan waktu 3, dilanjutkan lagi dengan P3 dengan waktu 7, dan dilanjutkan lagi dengan P1 dengan waktu 6 karena memiliki nilai priority paling rendah. Selanjutnya kita memiliki rumus di average waiting time IWT-nya. Inilah nilai rata-ratanya. Kita cari dengan cara nilai dari waiting time dari tiap proses kita tambahkan 0 tambah 8 tambah 11 tambah 18, lalu kita bagi 4 sesuai dengan jumlah proses yang ada, yakni ada 4 proses, lalu kita mendapatkan hasil 9,25. Kita lanjut ke contoh penerapan algoritma priority scheduling dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mengambil contoh di dalam sebuah kereta, yang dimana di kereta tersebut ada tempat duduk untuk orang-orang yang diprioritaskan, yakni priority seating. Kita bisa lihat di dalam ilustrasi, ada 4 orang yang belum mendapatkan tempat duduk. Sekarang kita lihat manakah yang seharusnya duduk di priority seating tersebut. Kita ilustrasikan wanita dengan penyandang disabilitas sebagai P4. Kemudian orang tua yang berumur 50 tahun ke atas sebagai P2. Kemudian orang tua dengan umur 30 tahun ke bawah sebagai P3, dan yang terakhir anak muda dengan umur 20 tahun ke bawah sebagai P1. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai yang prioritasnya paling tinggi adalah P4. Mengapa? Karena tempat duduk priority seating ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang disabilitas. Jadi P4 kita eksekusi dahulu, atau P4 orang penyandang disabilitas ini boleh duduk di sini. Selanjutnya dilanjutkan dengan P2. Ini orang tua yang berumur 50 tahun ke atas, dan dilanjutkan dengan P3 yakni orang tua yang 30 tahun ke bawah, dan yang terakhir yang boleh duduk adalah yang anak muda dengan umur 20 tahun ke bawah karena memiliki nilai prioritas yang paling rendah. Kita masuk yang keempat, yaitu algoritma round robin. Pengertian round robin, yaitu setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1/n. Berikut adalah contoh dan ilustrasi algoritma round robin. Proses dari round robin. Terdapat sebuah tabel yang berisi proses, burst time, dan saat tiba. Prosesnya itu ada 5, yaitu A sampai E. Kemudian 0 itu miliknya A, dan 5 miliknya B, dan 8 itu miliknya C, 13 miliknya D, 15 miliknya E, 20 itu miliknya C, 23 miliknya C, dan 28 itu artinya selesai. Kemudian merupakan perhitungan waktu tunggu. Waktu tunggu ini didapat dari angka yang dimiliki tadi dikurangi saat tiba. Nah, A ini memiliki angka 0 dan saat tiba juga 0. Nah, 0 kurang 0 hasilnya 0. Yang B memiliki angka 5 dan saat tibanya adalah 2. Sehingga 5 kurang 2 sama dengan 3. Setelah itu C ini memiliki angka 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Nah, di paling belakang sebelum E itu ada C lagi, sehingga angka di C tersebut 20 dengan angka di belakang C yang paling depan yaitu 13. Angkanya yaitu 20 kurang 13 sama dengan 7. Nah, kita gabungkan dari perhitungan yang awal tadi, yang C tadi sama perhitungannya dengan C yang paling belakang, maka 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian yang D ini memiliki angka 13, sedangkan pada saat tiba ia memiliki angka 11, sehingga 13 kurang 11 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah E ini memiliki angka 15. E yang paling depan memiliki angka 15, dengan saat tibanya ia memiliki angka 14,
tambah dengan E yang paling belakang yaitu 23. Kemudian dikurangi dengan angka di belakang E yang paling depan menuju ke C, itu ada angka 20. Jadi 15 kurang 14 sama dengan 1, dan yang satunya 23 kurang 20 sama dengan 3. Kemudian digabungkan lagi, 1 tambah 3 sama dengan 4. Setelah itu kita mencari rata-rata dari waktu tunggu atau average waktu tunggunya. Kemudian caranya itu dijumlahkan, yaitu 0 tambah 3 tambah 1 tambah 8 tambah 2 tambah 4 dibagi dengan prosesnya yaitu 5. Jadi hasilnya yaitu 3,6 ms. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat debat sebagai contoh dari cara penggunaan algoritma round robin, di mana bisa kita lihat bahwa setiap pihak bisa memiliki waktu berbicara dan pihak lainnya memiliki waktu untuk bicara juga, sama halnya seperti algoritma round robin. Sekian video tentang algoritma penjadwalan CPU dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton.